Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu semuanya? Bertemu lagi dengan ibu dalam pembelajaran konten biologi pada hari ini. Oke, pada part 2 ini kita akan membahas tentang bioteknologi modern. Oke, bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah proses yang dimana menggunakan rekayasa genetika ataupun rekombinasi DNA di dalam suatu prosesnya untuk menghasilkan dan untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun teknik di dalam bioteknologi modern yang pertama itu adalah fusi sel ya. Fusi sel ini tujuannya adalah untuk menghasilkan antibodi monoklonal ya namanya. Oke, di mana prosesnya ini fusi sel adalah meleburkan dua sel yang berbeda menjadi satu, yang mana nantinya sel gabungan dari dua sel yang berbeda itu disebut dengan sel Bastar ya. Kemudian atau disebut juga dengan sel hibridoma. Yang nantinya pada prosesnya itu endingnya itu untuk mengambil antibodi yang dihasilkan dari proses penggabungan dua sel yang berbeda tadi. Biasanya itu yang digabungkan itu adalah sel tumor ya dan sel antibodi yang diambil biasanya dari tikus ya, dimana proses penggabungannya itu untuk melihat perlawanan antibodi dari si tikus dengan si sel mieloma tersebut atau sel tumor tersebut. Nantinya pada endingnya akan dihasilkan yang namanya antibodi dari perlawanan dari si sel tikus tersebut, sehingga nanti bisa dijadikan sebagai antibodi buatan. Oke, teknik yang kedua itu adalah cloning. Cloning itu sendiri adalah suatu proses untuk menghasilkan sel ataupun organisme yang identik dengan induknya ya, seperti itu. Jadi suatu proses cloning itu tujuannya adalah untuk ingin menghasilkan suatu organisme ataupun sel yang mirip dengan organisme induknya. Biasanya cloning ini dilakukan untuk penata laksanaan hewan-hewan yang sudah terancam punah seperti itu. Oke, cloning dibagi menjadi dua. Ada yang namanya cloning inti dan ada yang namanya cloning gen. Oke, cloning inti itu adalah suatu proses yang dimana terjadi penggabungan inti dari sel somatis ya. Yang sel somatis itu adalah sel tubuh ya, yang diambil inti selnya saja, yang kemudian inti sel dari sel somatis itu nantinya akan digabungkan atau diintegrasikan ke dalam sel telur yang sudah dihilangkan inti selnya. Jadi proses penggabungannya itulah yang disebut dengan cloning inti, di mana inti sel dari sel somatis dimasukkan ke dalam sel telur yang sudah dihilangkan inti selnya ya. Kemudian nanti sel telur yang sudah mengandung yang di dalamnya itu sudah terdapat inti sel dari sel somatis ya, kemudian diinjeksikan ke dalam rahim inang untuk dilahirkan ya. Pada prosesnya itu nanti akan terbentuk yang namanya embrio, yang dimana embrionya itu inti sel dari sel telurnya itu bukan dari inti sel telur itu sendiri, tetapi inti sel dari si sel telur itu berasal dari inti sel yang dicangkok dari inti sel somatis atau sel tubuh ya. Oke, contoh dari cloning inti itu adalah domba doli. Teknologi DNA rekombinan adalah proses yang menggabungkan dua gen atau dua DNA ke dalam satu sel. Jadi sel itu mengandung dua DNA yang berbeda dari sel yang berbeda. Jadi misalnya di dalam suatu sel itu diketahui bahwa DNA-nya itu mengandung kode genetik yang menyebabkan penyakit menurun, sehingga DNA yang mengkode penyakit menurun itu akan dibuang dalam prosesnya itu dan ditambahkan atau dimasukkan DNA yang normal pengganti dari DNA yang mengkode penyakit menurun seperti itu. Jadi di dalam satu sel itu dia itu mengandung dua DNA yang berbeda dari dua sel yang berbeda seperti itu. Biasanya teknologi DNA rekombinan itu digunakan pada proses terapi genetik. Adapun penerapan bioteknologi itu dapat menghasilkan yang namanya produksi senyawa kimia ya, contohnya etanol, aseton, gliserol. Kemudian penerapan bioteknologi juga bisa digunakan untuk obat-obatan, contohnya dapat menghasilkan atau membuat yang namanya antibiotik, vaksin,
hormon, antibodi monoklonal, interferon. Interferon itu adalah suatu zat antivirus ya, dan vitamin. Kemudian bahan bakar seperti gasohol, metana, dan hidrogen. Bahan pangan seperti yogurt, tape, kecap, antioksidan. Kemudian bahan untuk kegiatan pertanian contohnya adalah IM, kompos, pakan ternak, inokulum mikroorganisme, dan inokulum mikoriza. Kemudian bahan untuk pelayanan industri contohnya penjernihan air, pengolahan limbah, bioremediasi, dan pemecahan minyak. Adapun bahaya bioteknologi ya, jadi bioteknologi itu dalam prosesnya itu bisa menciptakan mikroorganisme yang bisa dijadikan senjata biologis, contohnya itu seperti virus dan bakteri. Adapun bahaya yang kedua itu di dalam laboratorium itu dapat membuat rekayasa genetik terhadap suatu mikroorganisme ataupun organisme yang kebal terhadap obat-obatan, sementara dia itu mampu menghasilkan yang namanya toksin ataupun racun. Oke, adapun manfaat bioteknologi di bidang kesehatan yaitu terapi gen ya. Seperti tadi kita katakan bahwa apabila seorang yang cacat menikah ya, takut anaknya itu mengalami cacat keturunan, jadi pada sel spermanya itu akan dilakukan terapi gen sebelum terjadinya proses pembuahan. Jadi bagian DNA-nya yang mengkode sifat-sifat genetis yang menyebabkan cacat menurun itu dapat dibuang dan digantikan dengan DNA yang normal. Istilahnya DNA abnormal di dalam sel itu bisa dibuang, sementara bisa digantikan dengan DNA yang normal yang istilahnya bisa menggantikan dari DNA yang abnormal, sehingga cacat keturunan itu bisa diminimalisir seperti itu. Dan prosesnya itu disebut dengan terapi gen. Kemudian ada yang kedua, bisa untuk produksi vaksin, kemudian produksi obat-obatan, dan diagnosis penyakit. Oke, mungkin sampai di sini pembahasan dari materi bioteknologi. Ibu harap semoga anak-anak Ibu memahami dari penjelasan Ibu Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.